Aparat Polres Metro Depok, Jawa Barat akan membawa tersangka Meta Irianti, pemilik daycare sekaligus tersangka penganiayaan balita, ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Menurut polisi, saat ditangkap, kondisi tersangka Meta sedang kurang sehat dan tengah hamil 4 bulan. Namun proses hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan Meta tetap berjalan. Saya sampaikan tersangka dalam kondisi kurang sehat, gitu ya. Tapi keterangan awal sudah kita peroleh cukup untuk melanjutkan penyidikannya, dan saat ini tersangka dalam kondisi kurang sehat, kemungkinan besar. Sementara 3 saksi telah diperiksa dengan didampingi kuasa hukum dan perwakilan dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. Materinya sebenarnya kurang lebih apa yang saksi tahu tentang kasus penganiayaan terhadap korban MKZ dan korban AMW, dan menanyakan apa yang terjadi di CCTV sih. Saksinya melihat, ada yang melihat dari CCTV, ada yang melihat secara langsung. Penganiayaan ini terjadi sama satu orang anak aja atau mungkin ada lebih dari satu ya. Per hari ini yang melapor sudah 2 orang. Hingga saat ini polisi masih melakukan penelusuran kemungkinan adanya korban lain selain 2 korban yang sudah melapor. Dari Depok, Jawa Barat, Im Rizky melaporkan. Inilah rekaman CCTV saat seorang polisi lalu lintas terseret motor seorang pelanggar lalu lintas yang akan melarikan diri. Pemotor yang takut ditindak berusaha melarikan diri dengan menambah kecepatan motor. Akibatnya polisi yang memegang pemotor ikut terseret lebih dari 50 meter. Pelaku pelanggaran mengaku takut ditindak polisi karena tidak memakai helm. Buru-buru ya juga takut ya. Hah? Takut juga buru-buru. Takut buru-buru juga. Takut apa? Tambah lama kesel juga. Oh, tahu kesalahannya apa? Tahu. Dihentikan polisi. Nggak pakai helm. Saat ini pelaku diamankan dan diperiksa tim unit Gakum Satlantas Polresta Sidoarjo. Sementara polisi yang menjadi korban menjalani perawatan di rumah sakit karena mengalami luka di bagian kepala. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi. Apa kabar pemirsa? Apa kabar Fani? Kabar baik. Rosalin sendiri bagaimana? Kabar baik ya, tentunya menyambut hari libur ya, Sabtu dan Minggu, semangat sekali. Betul. Tapi jangan lupa kita harus tetap update berita ya, seperti berita yang selain tadi berita utama yang tadi kita saksikan bersama ya pemirsa. Sejumlah laporan menarik juga akan menemani aktivitas pagi Anda dan tentunya terkait dengan informasi terkait dengan pelaku yang kemudian menganiaya seorang anak di tempat daycare ataupun pemilik daycare ini ternyata merupakan influencer parenting. Nah, ini menjadi sangat disayangkan ya, ya. menjadi pesan bahwa orang tua ini harus lebih berhati-hati ya dalam memilih tempat daycare. Harus atau tempat penitipan anaknya atau daycare-nya harus yang tersertifikasi, Betul. terus kemudian juga legal secara hukum dan tentu saja terpercaya. Dan nanti kita juga akan menemani aktivitas pagi Anda dengan bermacam informasi baik dari dalam maupun juga mancanegara bersama saya Fani Imaniar. Dan saya Rosalin Cio, pemirsa, inilah seputar News Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awali dengan informasi pertama. Pemirsa, sebuah peternakan berisi ribuan ekor ayam di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah hangus terbakar. Ribuan ayam hangus terbakar sehingga kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kebakaran melanda sebuah peternakan ayam di wilayah Bukit Rawi, Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Kandang ternak yang terbuat dari kayu dan seng berukuran cukup luas berisi ribuan ekor ayam hangus terbakar hingga hampir rata dengan tanah. Tim relawan dari Palangkaraya yang tiba di TKP mendapatkan peternakan sudah luluh lantak. Upaya pemadaman sempat terkendala sulitnya mendapatkan sumber air akibat musim kemarau.
Mereka terpaksa memanfaatkan air parit yang masih tersedia di lokasi untuk bisa memadamkan api. Akibat peristiwa kebakaran ini, kerugian mencapai miliaran rupiah karena seluruh bangunan kandang beserta ternak hangus terbakar. Dulu lantak dan di sana juga relawan-relawan sulit mencari air karena musim kemarau. Kandang ayam terbakar berarti ayamnya juga ikut terbakar? Iya. Berapa ribuan? Sekitar dari warga 14 ribuan. Polisi kini tengah menyelidiki penyebab pasti kebakaran dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Dari Kabupaten Pulau Pisang, Kalimantan Tengah, Ade Sata melaporkan. Pemirsa, balita korban penganiayaan Pasutri di Cilincing, Jakarta Utara menjalani operasi trepanasi atau pembukaan tulang kepala akibat pendarahan. Sementara kakaknya yang juga baru berusia 4 tahun mengalami trauma berat jika bertemu orang yang tidak dikenal. FW, balita yang menjadi korban penganiayaan orang tua asuhnya menjalani operasi trepanasi atau pembukaan tulang kepala akibat pendarahan di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Hasil pemeriksaan TI Medisi, korban mengalami luka parah di bagian kepala hingga mengalami pendarahan dan pembengkakan otak. Pasca operasi, kondisi korban stabil dan mulai membaik. Sementara pada kakaknya, tim dokter tidak menemukan luka pada organ dalam, seperti sang adik. Meski begitu, RA mengalami trauma berat yang membuatnya takut bertemu orang baru. Kemarin sore itu sudah dilakukan operasi untuk mengevakuasi perdarahan di otaknya. Ya, moga-moga nanti ke depan bisa selamat dengan baik. Kemudian kakaknya umur 6 tahun, namanya R, itu juga terdapat kekerasan lebam-lebam pada muka, kemudian dada, perut, kemudian kaki, tapi kondisi masih baik, biasa. Namun psikisnya masih kita konsultasikan oleh psikologi forensik kita. Nasib tragis menimpa kakak adik RE dan FW setelah dititipkan orang tuanya kepada saudara sepupunya karena bekerja di luar kota. Kasus penganiayaan terungkap setelah pihak rumah sakit pekerja KPN Cilincing curiga dengan sejumlah luka pada tubuh FW. Orang tua asuh korban telah ditetapkan sebagai tersangka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, pengurus RW di Tambora, Jakarta Barat menggelar sayembara berhadiah uang tunai jutaan ribu rupiah bagi warga yang bisa menangkap maling. Sayembara digelar agar kejahatan di lingkungannya berkurang, pasalnya sejumlah motor warga dan kotak amal musola raib di gondol maling. Sejumlah warga berkumpul di depan spanduk sayembara yang terpasang di depan mulut gang Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Hadiah total jutaan rupiah diperuntukkan bagi warga yang mampu menangkap kawanan maling yang banyak berkeliaran di wilayah Tambora. Hadiah terbesar khusus bagi warga yang menangkap maling motor ataupun mobil pada malam hari. Hadiah juga disediakan bagi yang bisa menangkap jambret dan maling kotak amal. Sayembara ini disponsori Ketua RW 01 setelah banyak mendengar keluhan warga yang menjadi korban pencurian. Mulai dari kehilangan motor, ponsel, perhiasan, hingga uang kotak amal. Ya, antusias juga. Belum pernah tangkap tangan gitu ya Bu ya? Ada, udah pernah ada ya. Udah pernah ya? Iya, udah pernah ada. Udah pernah ada dan ya. Berhasil tuh dicairin sama Pak RW gitu ya? Iya. Ya ada nih di RT 9 ya? Iya. Saya akan bertanggung jawab siapapun yang tangkap tangan, jambret, maling kotak amal atau curas dan curanmor, tangkap tangan dengan 4 kriteria, ada barang bukti, saksi, korban dan pelaku, bawa ke saya bayar. Nanti pakai di pribadi Pak ya? Pribadi, uangnya pribadi. Untuk mendapatkan uang tunai,
Warga yang berhasil menangkap maling membawa barang bukti curian, saksi, serta korbannya. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Presiden Joko Widodo meminta maaf atas kekhilafan saat memimpin Indonesia selama 10 tahun. Permintaan maaf tersebut juga disampaikan atas nama Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Permintaan maaf disampaikan Jokowi pada saat acara zikir dan doa kemerdekaan di Istana Negara Kamis malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Joko Widodo menghadiri acara zikir dan doa kemerdekaan yang digelar di Istana Negara Kamis malam. Jokowi mengenakan pakaian putih yang senada dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan juga mengenakan sarung dan peci. Jokowi menggandeng Ma'ruf Amin duduk bersama di halaman istana. Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan permintaan maaf atas kekhilafan selama dirinya menjabat sebagai presiden. Jokowi juga menyampaikan atas nama Wakil Presidennya Ma'ruf Amin. Sangat menyadari bahwa sebagai manusia kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya milik Allah, kerajaan langit dan bumi serta apapun yang ada di dalamnya. Acara zikir dan doa kemerdekaan ini rutin digelar setiap tahunnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan RI. Acara turut dihadiri para menteri, pejabat hingga tokoh agama dari berbagai agama. Acara juga dihadiri sebanyak kurang lebih 3.000 santriawan dan santriwati dari seluruh Indonesia. Dalam zikir dan doa kebangsaan 79 tahun Indonesia Merdeka. Dari Jakarta, Ismalia Bagus Prasetyo, Adi melaporkan. Pemirsa, seorang siswa SMP membuat rekaman video sebuah surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo. Ia meminta Presiden memperbaiki sekolahnya yang berdinding papan berlantaikan tanah. Video ini langsung viral. Sekolah sang siswi di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, papannya sudah lapuk dimakan rayap hingga berlubang. Kami ingin seperti sekolah lain yang memiliki lantai yang layak, yang memiliki dinding yang bagus. Kami memohon bantuan dari bapak-bapak untuk membantu sekolah kami. Video tersebut berasal dari penggalan unggahan seorang siswi SMP Negeri 2 Maligano, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Ia meminta Presiden Joko Widodo dan pejabat terkait untuk memperbaiki bangunan sekolahnya. Dalam video lainnya, siswi tersebut menunjukkan kondisi sekolahnya. Bangunan sekolah terbuat dari kayu, berdinding papan, dan berlantaikan tanah. Kondisinya memang sudah tidak layak. Dinding papan berlubang, lapuk dimakan rayap. Satu hujan turun, atap bocor mengakibatkan air masuk kelas hingga tanah menjadi lumpur. Prihatin kepada sekolah saya dan teman-teman saya yang tidak bisa bersekolah dengan layak karena fasilitasnya sangat kurang dan bangunannya pun sudah mau roboh dan runtuh. Prihatin kepada sekolah saya dan teman-teman saya yang tidak bisa bersekolah dengan layak karena fasilitasnya sangat kurang dan bangunannya pun sudah mau roboh dan runtuh. Selama ini kalau belajar terganggu nggak dengan kondisi waktu hujan atau angin gimana? Iya, sangat terganggu, kadang atapnya bocor, banjir, dan lumpurnya pun tak tolong kaki. Dinas Pendidikan Kabupaten Muna mengakui kondisi sekolah memprihatinkan. Pemerintah telah mengucurkan anggaran 1 miliar rupiah dari dana alokasi umum untuk pembangunan sekolah tersebut di tahun ini. Dengan SMP Negeri 2 Maligano itu sesungguhnya sudah menjadi perhatian kita, bukan nanti setelah viral. Hanya kita
berusaha untuk melegalitaskan dulu status tanahnya. Dan alhamdulillah tahun 2023 legalitas tanahnya sudah jelas. Para siswa diharapkan tetap mengikuti proses belajar mengajar dengan semangat. Pemerintah Kabupaten Muna berjanji dalam waktu dekat seluruh bangunan sekolah akan dibangun untuk memberikan pendidikan yang layak bagi para siswa. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala berkesempatan menghadiri pemakaman pimpinan politik Hamas Ismail Haniyeh di Doha, Qatar. JK didampingi Menhumkam 2004 hingga 2007, Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes RI untuk Qatar Ridwan Hasan. JK mengikuti seluruh prosesi pemakaman Haniyeh, mulai dari salat jenazah di Masjid Imam Muhammad bin Abdul Wahab Doha. Yusuf Kala kemudian mengikuti prosesi pemakaman Haniyeh di pemakaman keluarga Emir Qatar, kawasan Lusail, wilayah pinggir laut utara Doha. Hadir dalam pemakaman beberapa petinggi negara dari Turki, Perdana Menteri Iran, Malaysia, Oman, serta negara tetangga. JK telah menjalin komunikasi dengan almarhum Haniyeh dalam misi khusus menyelesaikan konflik antara Hamas dan gerakan Al-Fatah. Hamas maupun Al-Fatah telah menyepakati pertemuan di Beijing, Tiongkok. Namun Ismail Haniyeh tewas dalam serangan di Teheran, Iran sebelum pertemuan terwujud. Sementara itu pemirsa, Masjid Istiqlal menggelar sholat gaib untuk pemimpin Hamas Ismail Haniyeh yang wafat terkena serangan Zionis Israel. Sholat gaib digelar untuk mendoakan almarhum Ismail dan pejuang Palestina lainnya yang gugur. Masjid Istiqlal menggelar sholat gaib untuk mendoakan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh yang wafat terkena serangan Zionis Israel di Iran beberapa hari lalu. Dipimpin Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, sholat gaib digelar usai pelaksanaan sholat Jumat. Selain diikuti ribuan jemaah, sholat gaib turut diikuti Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhari Al-Shun, serta Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borujerdi. Suasana haru dan khusyuk menyelimuti pelaksanaan sholat gaib. Para jemaah mendoakan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh serta pejuang Palestina lainnya yang gugur karena serangan Israel. Karena itu Istiqlal menginisiatifi untuk melakukan berbagai macam kegiatan, terutama untuk pengumpulan dana, ya, untuk saudara-saudara kita di Palestina. Teman-teman bisa melihat di sekeliling Istiqlal penuh dengan flyers yang menghimbau kepada segenap masyarakat Indonesia, terutama di Jakarta. Mungkin sedikit artinya buat kita, tapi besar artinya buat mereka semuanya. Karena itu mari kita berpartisipasi untuk menggalang dana dan sekaligus berdoa. Semoga peperangan itu segera berakhir. Selama 10 bulan terakhir, lebih dari 40.000 warga Gaza wafat akibat serangan Israel. Dengan 70% diantaranya adalah anak-anak. Masyarakat Indonesia terus menyatakan dukungan terhadap warga Palestina di Gaza, termasuk Masjid Istiqlal yang terus memberikan sumbangan bantuan. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Rizky Solehudin melaporkan. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta membagikan 1.000 sembako murah di Pasar Pramuka, Jakarta Timur. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan pembagian sembako ini untuk membantu pemenuhan kebutuhan warga. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengunjungi Pasar Pramuka Matraman, Jakarta Timur. Selain membagikan topi, Heru bersama Wali Kota Jakarta Timur dan instansi terkait juga membagikan sembako murah seharga Rp100.000 dengan isi 5 kg beras, 2 liter minyak goreng, 1 kg gula pasir, dan 1 kg tepung terigu. Sedikitnya Pemprov DKI Jakarta menyediakan 1.000 paket sembako murah.
Pembagian sembako murah dilakukan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok. Saya terima kasih kepada Dirut Jakpro Pasar Jaya Dharma Jaya. Hari ini kita memberikan bantuan sembako murah, kehadiran Pemda DKI selalu di masyarakat agar mereka bisa mendapatkan sembako murah dan tentunya kebutuhan untuk masyarakat. Yang berikutnya adalah dari hasil data yang ada, inflasi ya. Inflasi bulan ini year to year ya. 1,93 artinya 1,97 artinya inflasi sangat terkendali dan baik dan di bawah nasional. Selain sembako murah, Pemprov DKI Jakarta juga menjual beras, telur, dan buku murah secara terpisah. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Aulia Syahrama, dan Ain Gus melaporkan. Salah satu upaya menjaga kedaulatan negara pada saat Hari Kemerdekaan adalah dengan menjaga batas negara. Keberadaan patok-patok batas negara pun harus terus dijaga demi mencegah pelintas batas ilegal hingga obat terlarang. Usai briefing singkat menggunakan kendaraan mobil double kabin, tim dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan melakukan survei jalur tak resmi batas negara Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Tak mudah menjangkau batas negara, tim harus melewati hutan hingga melintasi sungai berarus deras. Lokasi jalur tak resmi kerap digunakan warga dari kedua negara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun tak jarang dipergunakan pelintas batas yang nakal untuk menyelundupkan barang ilegal hingga narkoba. Yang pertama, beberapa titik akan kita usulkan untuk menjadi titik perlintasan resmi. Nah, untuk itu tentu ada kebutuhan untuk memperkuat diplomasi perbatasan melalui forum lintas batas negara dua negara, RI Malaysia, khususnya melalui forum Sosek Malindo. Yang kedua, sebagian akan kita usulkan untuk diintegrasikan pelayanannya antara Satgas Pamtas dengan unit-unit pelayanan lintas batas negara, khususnya dan yang mendesak itu adalah dengan imigrasi. Survei batas negara diperlukan untuk peningkatan jalur ilegal menjadi resmi, bahkan membuka pos lintas batas negara. Dari Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadap Presiden Joko Widodo setelah melakukan kunjungan ke sejumlah negara Eropa. Prabowo mengatakan akan memberikan laporan terkait kunjungan kenegaraan, termasuk meninjau Olimpiade. Kemarin sore, jadi hari ini saya minta waktu laporan ke Presiden kunjungan saya kemarin, pembukaan Olimpiade, bertemu 4 mata dengan Presiden Macron dan ke beberapa negara lainnya. Saya kira itu aja. Intinya melaporkan. Ada? Ya, Rusia, Turki. Menjelang Pilkada serentak bulan November mendatang, pemirsa, DPD Gerindra Jawa Tengah meminta semua kader dan relawan untuk solid mendukung dan memenangkan Ahmad Lutfi sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Untuk menguatkan tekad politiknya, DPD Gerindra Jawa Tengah akan berkoordinasi dengan elemen pendukung mantan Kapolda Jawa Tengah yang tersebar di daerah. DPD Gerindra Jawa Tengah mengadakan rakorda di Kota Semarang. Usai menghadiri acara yang berlangsung secara tertutup, Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah Sudaryono meminta relawan dan kadernya untuk mendukung instruksi DPP Partai Gerindra untuk mendukung penuh mantan Kapolda Jawa Tengah Ahmad Lutfi maju di pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Untuk menguatkan tekad politiknya, DPD Gerindra Jawa Tengah akan berkoordinasi dengan elemen pendukung mantan Kapolda Jawa Tengah yang tersebar di daerah. DPD Gerindra juga meminta kadernya memenangkan pemilihan wali kota dan bupati di Jawa Tengah. Semua sudah bersepakat, kita sesuai dengan petunjuk dan sesuai dengan keputusan yang sudah diambil oleh Dewan Pimpinan Pusat kita bahwa calon gubernur yang akan kita menangkan adalah Bapak Haji Ahmad Lutfi. Meski hasil survei Kaisang Pangarep menduduki posisi pertama, namun Ketua Umum PSI tersebut telah meminta kadernya untuk memenangkan Ahmad Lutfi di pemilihan Gubernur Jawa Tengah.
Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi melaporkan. Pemirsa, DPD PDI Perjuangan Jawa Timur memberikan surat rekomendasi kepada Eri Cahyadi dan Armuji untuk kembali bertarung dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surabaya. PDI Perjuangan telah memberikan 6 surat rekomendasi dan 2 surat tugas untuk calon pimpinan daerah di kabupaten serta kota lain di Jawa Timur. Bertempat di kantor DPD PDIP Jawa Timur, Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Timur Budi Sulistiono menyerahkan langsung surat rekomendasi kepada pasangan Eri Cahyadi dan Armuji untuk kembali maju dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surabaya November mendatang. Usai menyerahkan surat rekomendasi, DPD PDIP Jawa Timur berpesan untuk segera berkonsolidasi dengan partai-partai pendukung lainnya dan segera berjuang untuk memenangkan Pilwali 2024. Sejak awal kita memang dicalonkan oleh PDI ini adalah satu paket. Maksudnya saya dan Pak Armuji begitu. Jadi kalau hari ini sudah keluar rekomendasi dari PDI Perjuangan, maka saya akan berjuang untuk memberikan kebaikan kepada masyarakat. DPD PDIP Jawa Timur juga memberikan 6 surat rekomendasi kepada bakal calon kepala daerah lainnya, termasuk untuk Krisdayanti yang maju di pemilihan wali kota Batu. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Pemirsa, PDI Perjuangan dan Partai Hanura memberikan rekomendasi untuk maju sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara. Usai mendapat rekomendasi, Edi Rahmayadi diwajibkan untuk segera mencari pendamping sebagai bakal calon wakil gubernur. Bakal calon gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi akhirnya mendapat surat rekomendasi dari PDI Perjuangan dan Partai Hanura. Surat rekomendasi diberikan setelah dilakukan pertemuan tertutup Ketua Umum Partai Hanura Osman Sabtaodang dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Langkah selanjutnya, Edi diperintahkan PDI Perjuangan dan Hanura untuk mencari wakilnya sebagai pendamping di pemilihan gubernur. Salah satunya adalah PDIP dan Hanura. Itulah Ketua Umum Hanura mengizinkan saya. Silakan cari untuk wakil gubernur. PDI Perjuangan memiliki 21 kursi di DPRD Sumatera Utara, sedangkan Partai Hanura memiliki 5 kursi sehingga sudah memenuhi syarat 20% sesuai dengan aturan KPU. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Pemirsa, berikut kami hadirkan ulasan singkat 300 hari genosida Zionis Israel di Palestina, termasuk dampak dari berbagai langkah yang ditempuh demi penghentian serangan. Selengkapnya bersama Rosalin Ju. Silakan Rosalin. Baik, terima kasih rekan Fani. Dan pemirsa, genosida Zionis Israel di Palestina terhitung sejak 7 Oktober 2023 telah berlangsung selama 300 hari. Dunia mengecam keras operasi militer Israel yang dilancarkan dengan dalih memburu pejuang militan. Faktanya pemirsa, mayoritas korban adalah anak-anak dan kaum wanita. Bahkan PBB memperkirakan sekitar 21.000 korban anak-anak hilang. Tidak hanya itu, 160 jurnalis dan 300 tenaga medis juga mati syahid akibat pembantaian Israel. Ya pemirsa, berbagai dokumentasi termasuk kesaksian warga Israel dan video yang tervalidasi menunjukkan operasi Badai Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 tidak menargetkan warga sipil. Banyak warga Israel yang justru dibunuh oleh tentara dan polisi Israel akibat kebingungan mereka sendiri. Laporan media Israel yakni Yeriot Ahronot dan juga Haaretz ini menunjukkan bahwa banyak warga Israel terbunuh akibat serangan helikopter Israel, khususnya korban yang berada di festival musik Nova dekat perbatasan Gaza. Namun pemirsa, Israel menggalang opini dengan tudingan bahwa Hamas menyerang warga sipil Israel. Dengan dalih membela diri, militer Israel pun mulai pembunuhan massal di Palestina, khususnya di jalur Gaza. Pemirsa, Hamas menegaskan bahwa alasan membela diri hanyalah pemutarbalikan fakta dan kebohongan yang dilakukan oleh Israel.
Pemirsa, Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan bahwa korban tewas akibat pembantaian Israel mendekati angka 40.000 jiwa. Sementara itu lebih dari 31.000 warga lainnya ini mengalami luka-luka. 90% dari total 2,4 juta penduduk Gaza terpaksa mengungsi. Pemirsa, mayoritas warga harus berpindah-pindah tempat tinggal dan juga posko pengungsian karena tidak ada zona yang aman bagi warga. Hampir 500.000 warga Gaza kini terancam kelaparan dan 95% warga Gaza menghadapi ancaman rawan pangan. Pemirsa, lebih dari 625.000 anak-anak Gaza terpaksa putus sekolah. Sementara 70% bangunan di Gaza hancur lebur dan diperkirakan butuh 15 tahun untuk membangun kembali Gaza. Pemirsa, beberapa pihak mengupayakan agar terjadi gencatan senjata permanen di Gaza. Upaya pertama untuk menghentikan Zionis Israel terjadi pada November 2023 dengan Qatar dan juga Amerika Serikat yang mengambil inisiatif sebagai mediator. Namun justru upaya tersebut tak berarti karena hanya dalam hitungan hari Israel melanjutkan operasi militer biadabnya di Gaza. Mesir juga berupaya mengambil inisiatif, pemirsa, sebagai mediator damai pada April 2024. Harokah al-Muqawamah al-Islamiyah atau yang biasa dikenal dengan Hamas yang dianggap sebagai pemilik otoritas di Gaza juga telah bersedia untuk duduk berunding. Namun sekali lagi Zionis Israel tidak mengindahkan upaya tersebut. Pemirsa, dinamika terakhir dalam kronik genosida di Gaza adalah keterlibatan Tiongkok dan Amerika dengan kemudian cara keberpihakannya masing-masing. Pemirsa, belum ada tanda-tanda Israel akan menghentikan genosida di bumi Palestina. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bahkan bersumpah operasi militer di Palestina akan dilanjutkan hingga Israel benar-benar meraih kemenangan menyeluruh. Dan pembunuhan terhadap pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, kian meletupkan kekhawatiran dunia bahwa genosida Israel akan meluas ke sejumlah negara tetangga, termasuk Lebanon dan juga Suriah. Selain itu, pemirsa, PBB yang merepresentasikan tatanan dunia juga tidak pernah memberikan jalan keluar yang solutif atas konflik selama 26 tahun tersebut. Pemirsa, solusi Dewan Keamanan PBB yang terakhir adalah resolusi 2375 tanggal 10 Juni 2024 yang meminta gencatan senjata. Namun sebagaimana resolusi PBB atau DKPBB yang telah lalu, Zionis Israel tidak mematuhi seruan tersebut. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Seputaran News Pagi. Pemirsa, ketergantungan gadget pada anak bisa dicegah dengan memperkenalkan aktivitas yang positif kepada mereka. Ragam kegiatan olahraga dan juga seni pertunjukan bisa menjadi alternatif untuk mengenali bakat dan juga mengasah kemampuan. Inilah para peserta gimnastik balita. Dengan perlahan mereka berusaha menjaga keseimbangan tubuhnya. Didampingi orang tua dan pelatih, mereka melewati rintangan sesuai dengan kelompok usia. Ya, kelas gimnastik ini mendapat sambutan positif dari para peserta maupun orang tua. Selain dapat melatih motorik dan sensorik anak, kegiatan ini juga dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam bersosialisasi. Gimnastik sendiri untuk balita saat ini mungkin melatih motorik mereka nanti ketika mereka mulai dewasa seperti itu. Melatih sensorik mereka dan juga melatih kemampuan otak kanan dan otak kirinya untuk jadi lebih baik lagi dalam melakukan gerak. Tanya usia balita, ada juga kelas privat untuk remaja. Di sini juga menyediakan kelas private untuk gimnastik untuk anak remaja. Seperti adik di belakang saya ini yang sedang berlatih gimnastik menggunakan alat uneven bars yang gunanya adalah untuk melatih bagian atas tubuh. Sejumlah alat penunjang latihan yang lengkap disediakan, tentu di bawah arahan pelatih profesional yang berpengalaman.
Setiap alat itu ada perbedaan. Jadi kalau di bars kita latihan untuk kekuatan badan, di beam kita latihan keseimbangan badan, di floor kita latihan artistik kita dengan senam-senam dan salto-salto, di vault kita latihan untuk berlari yang kencang dan pakai otot kaki. Ya, sebuah akademi olahraga dan seni pertunjukan di kawasan Gajah Mada, Jakarta Pusat ini menyediakan 19 ragam aktivitas yang bisa diikuti anak-anak, remaja, hingga dewasa. Is to provide students the opportunities to explore different kind of genres and understand which one they would like to put more attention and maybe become more professional. Because children, they change in their interest in quite often. So you never know, maybe they start from gymnastics, but then with the time being they transfer into dance. But then they become teen and they don't interested in dance anymore. They want to sing. So we also follow our students' growth and we provide the program that will be more interested to them. Tak hanya gimnastik, ada juga balet hingga modern dance. Dance to dance gak harus selalu sendiri, bisa bareng-bareng gitu. Kalau gila bisa kayak kenalan sama yang lain. Bakat anak tak serta-merta muncul dengan sendirinya. Dukungan dari orang tua sangat penting untuk mengenali minat dan kemampuan mereka. Kegiatan positif seperti ini tentu bisa menjauhkan anak dari ketergantungan gadget dan sebagai alternatif hiburan yang mendidik bagi anak. Tidak hanya menciptakan budaya sehat bagi anak-anak sejak dini, namun ragam kelas yang ada di sini juga mengajarkan anak-anak untuk lebih berani dan juga mampu bersosialisasi dengan teman-teman dan juga anak-anak lainnya. Dari Jakarta, Amrina Rida, Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, penyandang disabilitas di Kudus, Jawa Tengah kini memiliki keahlian baru. Mereka dilatih keterampilan digital printing di mana mencetak hasil desain ke berbagai jenis media. Ya, meski harus mendekat ke monitor komputer karena keterbatasan sensorik netra, desain mereka patut diacungi jempol. Nantinya mereka bisa hidup mandiri berbekal keterampilan tersebut. Para penyandang disabilitas dengan seksama mengikuti petunjuk yang diberikan para mentor. Mereka menyimak dan mempraktekkan ilmu digital printing yang diberikan. Mereka adalah penyandang disabilitas sensorik netra dengan kategori tunanetra masih dalam kategori low vision, sehingga masih bisa melihat meski dari jarak sangat dekat. Kalau yang belum pernah pakai komputer sih agak kesusahan. Kalau udah yang pernah pakai komputer sih bisa. Tapi cuma tinggal kayak mengikuti arah-arahannya ke masukin ke Corel Draw, drawing, terus memasukkannya apa gimana gitu. Pelatihan digital printing bagi penyandang disabilitas diberikan oleh Balai Latihan Kerja Semarang 1 di Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik Netra Pendowo Kudus, Jawa Tengah. Mereka dilatih mendesain gambar dengan komputer dan laptop serta mencetaknya pada berbagai jenis media seperti muk dan pin, juga gantungan kunci. Antusiasnya luar biasa. Mereka merasa ada hal yang baru, mendapatkan ilmu yang baru dan relatif aksesibilitasnya ramah disabilitas netra. Jadi tidak ada kesulitan seperti itu. Selain materi tentang digital printing, para peserta juga akan diajari cara pemasaran karya produk mereka melalui media sosial. Keterampilan ini dapat mendukung kesetaraan bagi para penyandang disabilitas agar bisa hidup mandiri di tengah masyarakat. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Hoirudin, iNews melaporkan. Pemirsa, jika Anda penyuka tantangan, tidak ada salahnya mencoba river tubing di Sungai Landalain, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dengan rute sejauh 3 km, pengunjung akan menikmati tantangan mengalir menggunakan ban di sungai penuh bebatuan di lembah Gunung Welirang. Sungai Landalain berada di lembah pegunungan Welirang, memiliki aliran yang cukup alami.
Untuk menuju titik lokasi, para penikmat river naik kendaraan bak terbuka melewati hijaunya persawahan dan hutan jati menuju Dusun Blogong. Setelah tiba di lokasi, para peserta wajib mengenakan perlengkapan helm, pengaman kepala, dan pelampung yang disediakan pengelola dengan menggunakan ban. Para pejuang siap mengarungi sungai Landayan. Para pengunjung tak perlu khawatir karena arus tak terlalu deras. Banyaknya bebatuan di sungai memiliki tantangan tersendiri. Terkadang para peserta langsung terguling saat melewati batu besar. Di sela-sela melewati sungai Landayan sepanjang 4 km, terdapat satu rest area yang dinamakan Gua Landak. Di sini para peserta bisa berhenti sejenak untuk istirahat dan berfoto-foto sambil menikmati menu makanan ringan yang ada. Seru-seru, ini serunya seperti apa? Serunya seperti apa? Terombang ambing, harus bertahan. Ya, itu berapa jam ya rutenya? Berapa? 1 jam lebih? Gak tahu ya, nggak lihat. Tantangannya seperti apa? Banyak batu sih. Terus ya harus gimana cara harus bisa ngalir terus. Pasti konsepnya kan kembali ke alam. Jadi kita gimana supaya dalam kegiatan tubing itu juga nanti kita juga harus sadar juga bahwa penting untuk menjaga kelestarian alam ini. Selama 2 jam mengarungi sungai Landayan, pengunjung didampingi pengelola profesional sehingga keselamatan selama river tubing terjaga. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solehudin, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi dari dunia kuliner pemirsa. Hidangan bebek bakar madu di Kota Semarang, Jawa Tengah menawarkan cita rasa yang berbeda dibandingkan bebek bakar madu yang biasanya. Nah ya, jika biasanya bebek bakar madu ini identik dengan rasa yang manis, nah di sini Anda akan menemukan perpaduan rasa yang gurih, manis dan juga pedas. Bebek bakar dengan warna coklat dengan dilumuri madu terlihat menarik untuk disantap. Kombinasi aroma bumbu rempah dan manisnya madu meresap ke dalam daging bebek membuat kita tidak sabar untuk mencicipi. Dimulai dengan pengungkapan bebek bersama bumbu rempah untuk menghilangkan bau amis, membuat dagingnya lebih empuk. Bebek kemudian digoreng sebentar untuk menghasilkan tekstur renyah di bagian luar. Digoreng sanggan dengan sedikit minyak, diolesi campuran kecap, minyak wijen, saus tomat, madu, dan cabai serbuk, memberi rasa gurih, pedas, hingga manis. Bila disantap dengan nasi dan urap dari sayuran segar, kacang panjang, kol, daun bawang, kecambah, dan daun kemangi, perpaduan bebek bakar madu menjadi hidangan yang menciptakan harmoni rasa. Dagingnya agak pedas manis dan enak untuk dimakan seluruh orang-orang yang suka pedas, gurih, dan lezat. Bebeknya kita ungkep biar tidak amis, lalu kita bakar dengan bumbu madu yang khusus. Jadi kita kasih campuran dari kayak minyak wijen, cabai, saus sambal, kecap manis. Jadi ada rasa manis, pedas, gurih, jadi agak berbeda dengan yang lain. Bagi yang ingin mencoba sensasi rasa baru bebek bakar, ini adalah destinasi yang wajib Anda kunjungi. Dengan harga cukup terjangkau, Rp45.000 per porsi, lengkap dengan nasi dan kudangan sayur. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto melaporkan. Pemirsa, monumen unik dari knalpot sebagai bentuk inovasi mengatasi permasalahan knalpot brong yang meresahkan masyarakat Kota Surabaya di Jawa Timur, di mana ribuan knalpot brong hasil sitaan dari razia lalu lintas kini menjadi sebuah karya seni berbentuk patung Suro dan Royo sebagai simbol Kota Pahlawan. Inilah monumen Surabaya yang menjadi ikon baru Kota Surabaya, terbuat dari ribuan knalpot brong hasil razia polisi lalu lintas Kota Surabaya. Selain mempunyai makna, juga mengajak masyarakat pengendara motor untuk tertib berlalu lintas di jalan dan tidak mengganggu pengguna lain dengan suara bising knalpot brong. Diberi nama Monumen Surabayawani
sebanyak 1.000 knalpot brong disusun dan didesain membentuk sebuah patung Suro ing Boyo, simbol kota Surabaya. Monumen di pintu masuk kota Surabaya, bundaran Waru, setinggi 10 meter, lebar 3 meter. Monumen Surabayawani diresmikan Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Pasmar Rois, dan Wali Kota Surabaya Erik Cahyadi beserta Forkopimda Surabaya. Masih knalpot ini, maka kami dengan konsultasi dengan Pak Wali, akhirnya kita sepakat untuk membuat suatu monumen knalpot, 1.000 knalpot. Ini sebagai penanda kepada masyarakat bahwa kota Surabaya adalah kota yang damai, yang nyaman, yang jauh daripada kebisingan. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Erik Cahyadi menegaskan, Monumen Surabayawani menjadi pengingat pemotor untuk menggunakan knalpot standar demi kenyamanan warga. Surabaya yang terdiri dari knalpot, 1.000 knalpot. Bagaimana Surabaya ini ketika knalpotnya yang tidak sesuai dengan standar dilakukan penertiban oleh Pak Kapolrestabes, maka disinilah warga Surabaya mendapatkan ketenangan. Monumen tidak hanya sekedar mengolah limbah, tetapi mengajak pemotor untuk selalu tertib berlalu lintas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong melaporkan. Kita beralih ke informasi olahraga pemirsa. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung melaju ke perempat final Olimpiade 2024. Georgie sukses ke 8 besar setelah memenangkan duel 3 game secara dramatis atas wakil Korea Selatan Kim Ga-eun. Tampil di Porte de la Chapelle Arena, Paris, Georgie cukup kesulitan menghadapi Ga-eun. Gregoria harus melewati 3 game untuk mengalahkan lawannya, yakni lewat skor 2-1-4, 8-2-1, dan 2-3-2-1. Georgie menjadi tunggal putri Indonesia pertama yang ke perempat final Olimpiade sejak terakhir kali terjadi pada tahun 2008. Di babak 8 besar, Georgie akan menghadapi wakil Thailand, Ratchanok Intanon. Partai Perindo kembali memberikan surat rekomendasi dukungan kepada puluhan bakal calon kepala daerah dalam Musyawarah Kerja Nasional atau Mukernas di Gedung iNews Tower, Jakarta Pusat. Setelah mendapat dukungan, para kepala daerah ini akan langsung bekerja menyampaikan visi misinya kepada masyarakat di daerahnya masing-masing. Komitmen Partai Perindo untuk membangun daerah menjadi sejahtera terus dilakukan dengan mengeluarkan rekomendasi dukungan untuk calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada serentak tahun 2024. Dukungan diberikan kepada calon Bupati Kendal Mirna Anissa dan calon Bupati Indramayu Nina Agustina yang memiliki komitmen kuat untuk mensejahterakan masyarakat daerahnya. Harapan kami di Kabupaten Kendal dengan adanya Partai Perindo ini mendukung dan mengusung kami ini, mudah-mudahan ke depan ada kemajuan juga untuk Partai Perindo. Kita akan terus berkelanjutan untuk program-program di khususnya Kabupaten Indramayu, terutama untuk UMKM Kemendarian, dan Indramayu sebagai lumbung pangan nasional dengan penghasil padi terbesar 1,8 juta ton per tahun. Dukungan juga diberikan kepada calon Bupati Mamberamuraya Alfonsesa yang akan berfokus pada peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan di sektor pendidikan. Kami hanya ingin supaya Mamberamuraya itu sehat, Mamberamuraya itu cerdas, Mamberamuraya itu masyarakat berdaya. Partai Perindo berkomitmen membangun daerah lewat kader berkualitas untuk kesejahteraan daerah masing-masing. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, gara-gara iuran keamanan, pengurus lingkungan terlibat ketegangan dengan pengurus sekolah di Surabaya, Jawa Timur. Ya, sementara itu di Medan, Sumatera Utara, gara-gara parkir berlangganan, seorang juru parkir terlibat perkelahian dengan petugas Dinas Perhubungan. Pengurus lingkungan pada sebuah perumahan di Surabaya terlibat keributan dengan pengurus sekolah Petra karena permasalahan pembayaran iuran bulanan keamanan. Pihak sekolah merasa keberatan setelah adanya kenaikan iuran keamanan dari Rp32 juta menjadi Rp35 juta per bulan.
Pihak sekolah hanya bersedia membayar iuran keamanan sebesar Rp25 juta per bulan. Salah satu membuat keonaran lagi, perempuan. Perkelahian terjadi antara petugas juru parkir dengan petugas Dinas Perhubungan di Kota Medan, Sumatera Utara. Kejadian ini diduga akibat penolakan parkir berlangganan oleh juru parkir. Lokasi kejadian hanya berjarak sekitar 100 meter dari Mapolsek Medan Timur. Ratusan warga menggeruduk pabrik minuman keras di kawasan industri modern Cikande, Serang, Banten. Saya sebagai tokoh masyarakat Kuaron harus bisa memberantaskan miras. Pabrik yang telah berdiri sejak setahun lalu memproduksi miras golongan B. Petugas gabungan membakar bedeng yang biasa digunakan untuk menggunakan sabu di kawasan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Meski tak ada satupun yang ditangkap, namun dari lokasi ditemukan sisa sabu dan berikut alat hisapnya. Dan informasi tadi pemirsa sekaligus menjadi akhir dari jumpa kita pagi hari ini. Saya Fani Maniar. Dan saya Rosalia. Pemirsa, selamat berakhir pekan, tetap semangat dan sampai jumpa.